Pagi ini dan hari-hari sebelumnya, yang selalu terlihat dari pandangan mataku adalah mesin tenun ikat yang terbengkalai, tak terurus. Entah berapa banyak cerita pahit manis perjuangan leluhurku bertahan hidup dengan mesin ini. Irama hentakan mesin pun semakin lama tak terdengar. Benang pintalan yang saling sengkarut, debu makin menggunung, juga jaring laba-laba yang semakin menjuntai. Anganku untuk meneruskan usaha keluarga yang telah dirintis puluhan tahun ini nyatanya tak semudah membalikkan telapak tangan. Yang pasti, kondisi ini semakin hari semakin menyesakkan dada. Perkenalkan, nama saya Erwin Wahyu Nugroho, generasi keempat tenun ikat Bandar Kidul, Kota Kediri. Aku terlahir dari keluarga sederhana yang mengandalkan tenun ikat agar asap dapur tetap mengepul. Ayahku tak pernah lelah merangkai helai demi helai benang demi selembar kain. Ibuku adalah pedagang ulet yang rajin menjajakan kain tenun ke beberapa pasar tradisional di Kota Kediri, juga luar kota. Namun, harga kain tenun yang dikerjakan secara manual ini selalu kalah bersaing dengan buatan pabrik yang mengandalkan mesin modern. Itu kan lebih murah daripada tenun ikat yang Bandar Kidul. Perbandingannya ibaratnya sekarang 100, dulu kan 25 sudah dapat. Boleh jadi, kondisi itulah yang membuat nyaris tak ada yang berminat melanjutkan usaha keluarga ini. Saat itu harga tenunnya itu per potong itu 15.000, ongkos borongnya tenun itu 1.500. Bayangkan saja bisa buat beli apa itu. Tanpa berpikir panjang, tekad untuk merubah nasib ke ibu kota pernah aku lakukan. Ini semata-mata agar aku bisa menjadi kebanggaan orang tuaku. Aku pikir kalau seandainya hijrah ke Jakarta itu bisa sukses. Setelah hijrah ke Jakarta, ternyata di Jakarta itu di pabrik tekstil. Tapi apa daya, janji manis ibu kota tak seindah angan-angan. Aku cuma bertahan beberapa bulan sebagai buruh pabrik. Namun di balik itu, aku justru bersyukur. Aku pun memberanikan diri membuka jendela masa depan dari kampung halamanku sendiri. Jika teringat masa lalu, keuntungan yang tak seberapa dan juga minimnya minat pembeli, tak jarang memaksa diriku bersama 5 orang saudaraku baru bisa makan setelah ada kain tenun yang laku terjual. Untuk penjualan itu buat makan sehari itu kan nggak cukup, Mas. Jadi kalau seandainya makan satu hari itu 1 kali. Anganku untuk merubah nasib meski dari kampung halaman sendiri harus kutunaikan. Dengan modal awal yang tak seberapa, sisa jerih payah orang tua, aku menghidupkan kembali mesin-mesin tua yang telah lama mati suri itu. Butuh proses panjang dan melelahkan untuk meraih angan. Sama seperti kain tenun yang harus 14 tahapan
demi selembar kain utuh. Mulai pembuatan lungsi atau keteng, pemintalan benang, menata benang, desain, hingga pewarnaan. Dan yang terakhir adalah proses tenun itu sendiri. Semua tahapan itu harus kukuasai. Ternyata untuk berani menjadi pengusaha itu tidak gampang. Aku pun juga harus terampil memasarkan hasil karyaku. Dua pekerjaan sekaligus yang sebelumnya dikerjakan ayah ibuku, ini kulakukan semata demi mengasah mental untuk menjadi pengusaha. Bak pepatah, semakin tinggi pohon, angin yang menerpa pun semakin kencang. Saya tipikal orang yang agak keras. Maksudnya agak keras itu, kerasku itu mendidik karyawan untuk masalah kualitas. Aku mintanya kualitas itu yang bagus. Adalah ternyata orang-orang itu malah pindah-pindah. Pelan namun pasti, usaha tenun ikat pun mulai membuahkan hasil. Hingga aku memberanikan diri untuk meminang gadis pujaanku. Dan akhirnya saya punya peluang, dikasih kesempatan untuk ikut pameran-pameran. Kita kan bisa menghidupi keluarga, karyawan, terus kita bisa mempekerjakan tetangga sekitar. Kopi dek. Seiring perjalanan waktu, asaku mulai menemukan jalan terang dan mengharuskanku untuk putar otak. Masalah usaha nih awak dhewe iki ben ampre maju. Ya iku, aku pengen arep nyilih dulu. Utang bank ya? Nyapa utang bank barang? Uripe awake dhewe susah koyo ngene kok arepe ditambahi utang bank. Sama apa iso nyaur nek awake dhewe ndi utang bank? Ngene wae awake dhewe susah. Kudune awakmu iki ndonga ben ampre lancar. Wis ora. Yakin percaya asale teko dhewe iku bakal bali dulu. Nek ngomong ora, ya ora. Wis ora usah utang bank. Kopine. Astagfirullah. Tekad untuk menghidupi keluarga lebih baik dari sebelumnya adalah alasan utama. Dengan bantuan pinjaman dari jasa perbankan, impianku untuk menjadi kebanggaan orang tua semakin terbuka luas. Bagiku, berani menjadi pengusaha tak hanya bisa mengandalkan apa yang telah diberikan oleh orang tua. Setelah dapat modal itu, terus saya langsung nambah mesin. Semangat pantang menyerah, serta berani berinovasi dengan sesuatu yang baru adalah kunci kesuksesan. Angan-angan dan motivasi buat saya sendiri. Kita yakin kepada Allah yang ngatur rezeki dan tetap berpikir positif, semangat.